Lagi hangat-hangatnya pemberitaan pelatih Timnas U20, Indra Syafri bakalan didepak PSSI. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri lahir di Lubuk Nyiur, Batang Kapas, Sumatera Barat pada tanggal 2 Februari tahun 1963 silam. Sosoknya dikenal sebagai juru taktik sepak bola yang mampu mengembangkan talenta muda dalam beberapa kategori usia. Untuk saat ini pelatih asal Sumatera Barat ini tengah menjadi sorotan usai Indonesia menelan beberapa kekalahan pada waktu lalu. Nah, jika melihat sepak terjangnya dalam meracik strategi buat Timnas Indonesia, mungkin banyak yang lupa atas prestasi yang telah dicapainya untuk Timnas Indonesia, dan mereka lupa atas jasanya selama ini yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional beberapa tahun lalu. Nah, seperti apa sih sosok Indra Syafri tersebut? Yuk kita ulik sedikit. Đang tới rất gần với cao thủ Indonesia rồi. Và như vậy là tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên. Indra Syafri memulai karir kepelatihannya setelah meninggalkan pekerjaannya di kantor pos beberapa tahun silam. Perjalanan profesionalnya dimulai sebagai pelatih klub Persikalis Bengkalis pada 2008. Bakatnya menarik perhatian PSSI yang kemudian menunjuknya sebagai pelatih Timnas Indonesia U16 pada 2011 lalu. Kemampuan Indra dalam membina pemain muda menjadikannya pelatih yang andal dalam berbagai kategori usia di Timnas Indonesia, termasuk U16, U19, U20, U22, U23, hingga U24. Berkat kepiawaiannya dalam menemukan talenta-talenta muda, tentunya membawa dampak positif bagi para pemain-pemain yang ingin menampilkan diri di kancah yang lebih tinggi. Ia merupakan sosok pelatih yang pantang menyerah demi Indonesia. Berkat jasanya itu, ia mampu memunculkan nama-nama beken seperti Egy Maulana Fikri, Evan Dimas, Asnawi, dan Witan Sulaiman, yang tentunya menjadi andalan di lini demi lini Timnas Indonesia. Hal itu banyak yang belum tahu kalau atas usahanya tersebut, ia rela tak dibayar oleh Federasi Sepak Bola Indonesia waktu itu. Ia menggunakan uang pribadinya sendiri demi mencari talenta-talenta berbakat yang bakal diorbitkan untuk menjadi pemain-pemain yang handal di berbagai posisi dalam memperkuat Timnas Indonesia. Usahanya itu tentunya tak semua pelatih mampu melakukannya. Ia rela dengan niat yang tulus demi kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Đang tới rất gần với cao thủ Indonesia rồi. Và như vậy là tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên. Karir bersama Timnas. Indra merupakan mantan pemain sepak bola yang pernah membela PSP Padang pada tahun 1980-an, dan juga pernah menangani klub sepak bola dari ibu kota provinsi Sumatera Barat itu sebagai pelatih. Berawal dari tahun 2013, saat kejuaraan remaja U19 AFF 2013. Pada tanggal 22 September tahun 2013, Indra Syafri sukses membawa tim asuhannya, Timnas Indonesia U19 menjuarai turnamen kejuaraan remaja U19 AFF 2013, setelah di final mengalahkan tim kuat Vietnam dalam pertandingan dramatis yang berujung adu penalti, di mana tim Indonesia menang dengan skor 7-6 setelah bermain imbang 0-0 hingga perpanjangan waktu. Atas prestasi di tahun 2013 tersebut, kita tahu kalau gelar tersebut merupakan gelar pertama Indonesia sejak 22 tahun terakhir di mana Indonesia tak pernah meraih satupun gelar juara baik di level Asia Tenggara maupun level yang lebih tinggi lainnya. Berkat prestasi tersebut jualah, ia mulai dikenal secara luas di dunia sepak bola tanah air dan bahkan namanya tersebut sempat digadang-gadangkan akan menjadi pelatih timnas terhebat yang pernah dimiliki Indonesia. Ia juga mampu meloloskan timnas Indonesia lolos ke putaran final kejuaraan U19 AFC 2014 silam. Di tahun 2023 Indra Syafri berhasil membawa timnas meraih medali emas SEA Games di Kamboja setelah menanti 32 tahun, setelah timnas Indonesia yang minim gelar dan belum pernah mencicipi gelar tertinggi di levelnya. Detik-detik terakhir pemirsa, kakak ayo! Ayo kakak! Dan!
Pada 2024, Indra Syafri berhasil membawa timnas meraih juara di kejuaraan remaja U19 AFF 2024, dan meloloskan tim Indonesia ke Piala Asia U20 AFC 2025 setelah menjuarai grup F babak kualifikasi Piala Asia U20 AFC 2025. Inilah beberapa prestasi gemilang yang pernah ditorehkan Indra Syafri sepanjang karirnya di dunia sepak bola. Juara Piala AFF U19 di tahun 2013. Ia yang menjadi pelatih pertama yang membawa timnas Indonesia U19 juara Piala AFF, saat berhasil menang adu penalti atas Vietnam. Juara Piala AFF U22 di tahun 2019. Ia tercatat sebagai pelatih pertama yang membawa timnas Indonesia U22 juara. Juara SEA Games 2023. Timnas Indonesia U22, di bawah asuhan Indra Syafri menjadi juara SEA Games 2023, setelah menang 5-2 atas Thailand di partai puncak. Piala AFF U19 di tahun 2024. Indra Syafri memenangkan gelar keduanya di ajang Piala AFF, gelar disabet setelah timnas Indonesia U19 menang 1-0 atas Thailand di partai final Piala AFF 2024. Serta, ia juga membawa timnas Indonesia tembus perempat final Piala Asia U19 di tahun 2018. Timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri lolos ke perempat final Piala Asia U19 2018, setelah finish sebagai runner-up grup A di bawah Qatar. Timnas Indonesia U19 saat itu mengungguli Uni Emirat Arab dan Taiwan yang menjadi lawan di grup A. Serta membawa timnas Indonesia di Piala Merlion Cup dengan menduduki tempat ketiga 2019 silam. Sedangkan prestasi individunya yakni, antara Achievement Award 2013 dari LKBN, Pelatih Terbaik dari Komite Olimpiade Indonesia KOI, Tokoh Perubahan Republika 2013, bidang olahraga sepak bola. Namun sayangnya, apresiasi dan prestasi yang telah ia bangun demi Indonesia, untuk saat ini seolah-olah ibarat pepatah Minang, gara-gara hujan sehari, hilang panas setahun. Terkadang kita memandang orang itu hanya untuk sesaat saja, di mana kala ia sedang berprestasi banyak pujian dan sanjungan datang silih berganti, namun ketika jatuh, hujatan dan cacian pun berdatangan secara bertubi-tubi. Seolah-olah pencapaian dan prestasinya hilang ibarat ditelan bumi, para penikmat sepak bola hanya memandang ke depan, tanpa menoleh ke belakang dari apa yang telah ia berikan buat timnas Indonesia. Rumor itu dipicu setelah timnas U20 kalah dari Iran 3-0, melawan Iran di matchday pertama grup C Piala Asia U20, Kamis tanggal 13 Februari tahun 2025 kemarin. Ia seolah-olah dirujak habis-habisan. Banyak komentar-komentar silih berdatangan untuk memecat pelatih asal Sumatera Barat ini. Timnas Indonesia, kekalahan telak lawan Iran pada laga perdana jelas menjadi pukulan telak, apalagi kekalahan ini membuat Garuda langsung terpelosok ke posisi juru kunci klasemen di ajang Piala Asia tersebut. Ya begitulah nasib seorang pelatih, di mana saat bagus-bagusnya, dan mendulang berbagai prestasi, akan disanjung-sanjung setinggi-tingginya, namun jika sedikit mengalami kegagalan maka cacian, dan hinaan pun akan menyelimuti di setiap langkah kaki yang diambilnya, dan bahkan melihat hasil pertandingan tersebut, warganet menilai, Indra tak layak menjadi pelatih di level Asia.